semoga kita kerjakan diberi kelancaran, kemudahan, keberkahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Semangat pagi. Pagi luar biasa. PTPN. Tumbuh juara bangun negeri. PTPN. One PTPN, one culture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang digitalisasi di beberapa hari lalu di-share menunya oleh Pak Alim ya, kaitannya dengan digital. Di perkebunan kita sudah mengenal transformasi digital. Sudah 10 tahun belakangan di perkebunan sudah mulai menggunakan teknologi. Sebagian teknologinya ada yang mulai bergeser ke digital. Kenapa penting digital? Karena saat ini seluruh dunia itu bergerak berdasarkan data-data digital. Data-data digital itu bergerak lebih cepat bahkan daripada berita yang beritanya belum sampai tapi datanya sudah sampai. Di perkebunan sendiri transformasi digital sudah diterapkan baik itu di perkebunannya sendiri maupun di dalam pabrik, mungkin di dalam proses pemasaran. Khusus untuk di PTPN, kita sudah mengenal automatic weather system, otomatisasi tentang kondisi cuaca. Kita akan mendapatkan informasi tentang suhu, kelembapan, curah hujan, arah angin, intensitas angin atau debit angin, itu kita sudah memperoleh secara digital. Digitalisasi juga sudah kita gunakan di proses pabrik pengolahan hasil tanaman ya. Salah satu contohnya di pabrik tebu misalnya. Tahun 2010, waktu itu revitalisasi kita sudah menggunakan namanya Distributing Control System DCS. Nah, kita adopsi waktu itu dari Australia, kalau nggak salah dari itu Bundaberg, kita beli scroll mill sekalian gitu kan, kita pakai di Bunga Mayang. Di situ kita sudah pakai digitalisasi. Bukan juga tidak ada kendala gitu. Sistem digitalisasi ini kembali lagi dia mengambil data dari sensor-sensor gitu kan. Bisa di-input manual, ada juga dia langsung mengutip dari aliran-aliran proses itu sendiri gitu kan. Jadi bisa saja data yang ditampilkan itu data yang keliru, data yang salah gitu kan. Maka di situ tetap pengalaman dan juga pengetahuan kita tentang norma-norma teknis itu tetap harus dikuasain, menjadi cross check pada kita ketika kita membaca anomali di suatu data. Kita lihat loh, ini pH-nya harusnya bagus nih hari ini, tapi kok kenapa hasilnya gulanya misalnya banyak yang infeksi gitu, banyak yang rusak. Oh, ternyata sensor pH-nya itu ketumpukan sama kapur gitu kan. Jadi dia kebacanya pH-nya bagus terus, basah terus, padahal reservoirnya itu udah asam. Kondisi-kondisi lapangan itu tetap harus kita amati. Tidak bisa kita hanya mengandalkan, oh enggak, ini datanya sudah benar gitu kan. Proses-proses di digital ini itu memudahkan kita dalam selain memonitoring ya, kita juga mengevaluasi. Dulu 2010 saya masuk ke PTP di pabrik, itu kalau baca jurnal proses pengolahan nggak bisa bercerita karena jurnal itu isinya sesuai norma semua isinya kan. Padahal realitanya prosesnya nggak tercapai, efisiensinya nggak tercapai gitu. Kita nggak bisa mengambil itu sebagai suatu acuan untuk evaluasi. Tapi dengan transformasi digital ini kita bisa mengevaluasi dari resume harian kanan boilernya berapa nih. Oh, ternyata ada penurunan pada saat ini kita bisa evaluasi dulu sebelum ada rekaman seperti itu. Ketika rapat ya kembali lagi seperti debat kusir, karena ketika diperhatikan jurnal-jurnal di masing-masing stasiun di pabrik itu ya kelihatannya semuanya bagus, kelihatannya semuanya normal gitu. Ini salah satunya untuk evaluasi. Jadi bisa untuk pengambil keputusan ya, dan juga manajemen puncak juga secara strategis mungkin bisa mengambil langkah-langkah investasi jangka menengah ataupun jangka panjang terhadap suatu proses keuangannya sendiri. Yang seperti Mbak Rosa kemarin ceritakan, kita juga sudah menggunakan teknologi terbaru yaitu antara lain SAP, kemudian ada lagi program-program lain yang mendukung digitalisasi sehingga prosesnya itu bisa lebih cepat, bisa lebih akurat, meskipun ya tentunya tantangannya juga bukan sedikit gitu kan, tantangannya masih banyak juga gitu, dan kita terus hadapin itu. Mungkin itu, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.